9 tahun. Kita akan belajar bersama-sama di hari ini. Berharap semuanya sehat dan tetap bersuka cita. Mari kita berdoa untuk mengawali kelas kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi karena Engkau sudah membangunkan kami untuk bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dan saat ini kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu. Engkau memberkati kelas kami supaya kami boleh belajar apa yang Engkau inginkan buat kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami, Engkau juga memberkati guru kami, Engkau juga memberkati orang tua kami yang mendampingi kami dalam kelas sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita semua sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, walaupun kita sudah lebih dari 9 bulan mengalami pandemi wabah virus corona ini, kayaknya nggak selesai-selesai ya, tapi kita tahu Tuhan tetap menolong kita. Kita akan bersuka cita karena kita tahu Tuhan selalu ingat dan selalu mengingat nama kita. Dengar dia panggil nama saya, kita akan nyanyikan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saat ini kita
kita akan menyiapkan diri, hati, pikiran supaya tetap tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum duduk tenang, kita mau nyanyi satu lagu ya. Semuanya tahu ya, kita mencari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ku Davi-Davi kita akan nyanyikan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab kita dan mungkin bingung ya, apa sih yang dimaksudkan gitu. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini mengingatkan kepada seluruh jemaat di Galatia dan saat ini mengingatkan kepada kita juga supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa sih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Paulus menuliskan tentang buah roh. Nah, adik-adik semua pasti sudah hafal ya. Nah, buah roh itu apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Banyak sekali, tapi kalau itu ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam sikap kita, gak terasa kita melakukan semuanya ya. Kita mengasihi, gitu ya. Kita mengasihi teman kita, kita mengasihi orang tua kita mengasihi saudara-saudara kita selalu bersuka cita, gitu ya. Mulai selalu aja, ayo semuanya bersuka cita dalam segala keadaan, tetap bersuka cita ya. Kemudian damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini yang menghilangkan segala pikiran-pikiran yang tidak baik ataupun iri hati karena kok dia punya itu ya. Nah, kita harus pikir ketika teman kita atau saudara kita punya hadiah yang baru, punya sesuatu yang baru, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati dia. Suatu saat nanti pasti Tuhan akan memberkati aku kalau memang menjadi berkatku. Nah, itu membuat damai sejahtera, tidak lagi merasa iri, wah aku harus kayak gitu. Sabar. Kalau belum gilirannya, gak usah marah-marah, gitu ya. Harus sabar menantikan. Belum waktunya, misalnya orang tua bilang gitu ya, nanti ya sabar dulu, nunggu. Nah, itu kesabaran. Kemurahan, ini punya aku, gak boleh, kamu gak boleh. Nah, ya, nah yang diingatkan Rasul Paulus, kemurahan. Yuk, oh ya ini punya aku memang. Kalau kamu mau main, yuk kita main bareng. Itu bisa.
bukan sekedar berbagi, oh aku punya makanan dibagi enggak ya, tapi kalau misalnya bermain, ya aku punya mainan ini, kita main bareng yuk ya. Kemurahan itu juga masuk dalam kebaikan, memberikan sesuatu, bermain bersama, memberikan waktu. Kemudian setia. Nah, setia itu bagaimana ya? Setia, tekun, rajin, tetap percaya kepada Tuhan, belajar firman Tuhan ya, terus melakukan hal yang baik, terus menerus melakukan hal yang baik, gak cuma sekali aja, itu namanya setia. Hari ini baik, besok enggak, wah itu enggak setia. Hari ini baik, besok baik, lusa baik, minggu depan baik, tahun depan tetap baik ya. Kemudian lemah lembut. Nah, lemah lembut gak langsung wah marah-marah gitu ya, kamu kok kayak gitu kak. Oke, kenapa ya kok seperti itu, aku boleh marah gak ya? Apakah kalau marah semuanya selesai? Enggak juga ya. Itu juga masuk bagian yang terakhir, penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri kita karena sudah ada kasih, sudah ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kita bisa menguasai diri kita. Kita enggak asal lari sana lari sini, enggak ya. Kira-kira kalau aku lari-lari baik enggak ya, mengganggu orang lain enggak ya? Nah, itu menguasai diri. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus ya. Di rumah bersama-sama dengan orang tua kita juga perlu melakukan hal-hal yang sudah ada di dalam buah Roh Kudus tadi. Kita orang-orang percaya, adik-adik semua adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam Roh dan oleh Roh, supaya kita bisa menguasai diri kita, tidak asal ngamuan, tidak asal pokoknya aku mau kayak gini loh, aku maunya main ya main. Saya ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk berdiam diri. Apalagi sekarang pandeminya belum selesai, kita harus bisa menguasai diri. Boleh main tapi ada waktunya ya, tidak boleh lama-lama main di luar, tidak boleh lama-lama ya. Dalam rumah tetap belajar, bisa bermain di dalam rumah, ada banyak permainan di dalam rumah ya, bisa bermain macam-macam lah ya bentuknya permainan di dalam rumah. Nah, kita juga membantu orang tua, tidak asal habis makan langsung tinggal. Nah, itu kita perlu belajar, itu menguasai diri, itu kita melakukan keinginan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup oleh Roh, di dalam Roh. Contohnya ya itu tadi ada 9 ya, ada 9 hal yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita, dan Monik yakin adik-adik melakukan semuanya. Yang perlu kita lakukan adalah terus menerus belajar melakukannya, terus nanti jadi kebiasaan hidup. Mari kita belajar hidup oleh Roh, mengikuti keinginan Tuhan dengan melakukan semua yang sudah Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus dalam surat Galatia. Jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya. Untuk kelas asuhan dan Indria ternyata ayat hafalannya sama loh. Asuhan dan Indria ayat hafalannya sama, yang beda dikit kelas pertama. Nah, kita mulai dari kelas asuhan dan Indria ya. Ayat hafalannya, hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Sekali lagi ya. Hiduplah oleh Roh. Galatia 5 ayat 16. Dan untuk yang kelas pertama masih di ayat yang sama ya. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Sekali lagi. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Jangan lupa kerjakan nomor pelajarannya juga ya, dan terus membaca Alkitab setiap hari, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah sesuai dengan bacaan yang sudah tertulis dalam lembar pelajaran. Ada harinya dan ayatnya apa yang harus dibaca. Nah, untuk mengakhiri kelas kita mau menyanyikan satu lagu yang judulnya Buah Roh Kudus. Nah, tadi kita sudah baca tentang Roh Kudus, Buah Roh Kudus ya. Sekarang kita akan nyanyikan.
ini kita akan lipat tangan, tutup mata, kemudian kita akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar. Engkau Allah yang sungguh baik, memberikan ke dalam hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami buah roh, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami membuang segala pikiran yang tidak baik, perasaan yang tidak baik, supaya itu tidak mengganggu segala kebaikan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, tetap menaati dan mengasihi orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, juga terus dapat belajar dengan baik supaya kami juga menjadi semakin pintar dan berhikmat di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami, dan juga setiap orang yang boleh kami kenal, biarlah semuanya ada dalam tangan kasih setia dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di pelajaran yang keempat.